Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai jenis dan sifat bahan pengemas kertas. Kertas adalah bahan yang tipis, yang dihasilkan dengan kompresi serat yang berasal dari pulp. Serat yang digunakan biasanya adalah bahan alami yang mengandung selulosa dan hemiselulosa. Sifat kertas secara umum yaitu mudah rusak atau robek, mudah terbakar, tipis, dan mudah menyerap air. Kertas kraft merupakan salah satu jenis kertas yang diproduksi atau terbuat dari chemical pulp melewati proses kimia yang juga disebut proses kraft. Pulp yang dibuat melalui proses kraft memiliki elastisitas tinggi serta tahan terhadap sobekan atau kerusakan, sehingga kertas kraft dikenal dengan kertas yang kuat dan tahan lama. Jenis kertas kraft yang sering ditemui adalah yang berwarna coklat, namun ada juga kraft berwarna putih, yaitu kraft yang pada proses produksi melalui proses bleaching. Selanjutnya, kegunaan kertas kraft. Kertas kraft dapat digunakan sebagai kertas pembungkus, sebagai kantong, sebagai karung, dan sebagai converting untuk pembuatan box. Kertas kraft ini dapat digunakan sebagai kemasan primer ataupun sekunder. Kertas kraft umumnya berwarna coklat dengan ketebalan 10-180 gram per meter persegi. Dengan bobot kertas per 100 cm persegi adalah 2,5 gram. Daya serap kertas kraft adalah sekitar 3,5 gram, yaitu berat setelah direndam air selama 5 menit dikurang dengan berat awal. Selanjutnya, kertas glasin. Kertas glasin merupakan kertas yang tahan terhadap minyak dan lemak, tidak tahan air, penutupan kemasan cukup mudah karena sifatnya tipis sehingga mudah dibentuk. Kertas glasin dapat digunakan untuk produk yang mempunyai kadar minyak berlebih, sehingga minyaknya terserap dan menjadi berkurang. Biasanya digunakan untuk mengemas mentega, keju, permen, dan produk-produk kering karena mempunyai daya serap minyak yang baik. Kertas glasin termasuk kemasan primer, di mana kemasan primer adalah kemasan yang bersentuhan langsung dengan produk yang dikemas. Kemasan glasin memiliki warna putih transparan dan juga memiliki warna coklat. Untuk ketebalan, kertas glasin memiliki ketebalan 0,28 mm sampai 0,53 mm. Bobot kertas glasin yaitu 28 gram per m kuadrat sampai 73 gram per m kuadrat. Daya serap kemasan glasin yaitu sebelum kemasan glasin direndam air selama 5 menit, berat awal dari kemasan glasin adalah 0,1637. Setelah kemasan glasin direndam air selama 5 menit, berat akhir yang didapatkan yaitu 0,3383. Nah, maka kemasan kertas glasin adalah kemasan yang sulit menyerap air. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kertas karton. Kertas karton. Kertas karton digunakan sebagai kemasan produk yang lebih ringan dengan ukuran rata-rata tidak terlalu besar. Kertas karton digunakan sebagai kemasan sekunder seperti rokok, roti, teh, dan lain-lain. Kertas karton memiliki warna yang beragam dan kertas karton mudah dilipat. Kertas karton umumnya lebih tebal, biasanya lebih dari 0,3 mm atau 0,12 inci daripada kertas biasa. Bobot dari kertas karton Sariwangi sekitar 0,4861 dan untuk bobot setelah direndam 1,2217. Jadi daya serap kertas Sariwangi sebesar 0,7356. Selanjutnya, kertas roti. Kertas roti digunakan sebagai produk pada pengemasan roti dan kue. Kegunaan lain dari kertas roti adalah sebagai pembungkus kebab, alas dari martabak, pembungkus roti, kertas alas pemanggang kue atau roti agar kue tidak lengket pada loyang, menjimplak pola atau gambar karena kertas roti yang transparan, alas pembuatan atau pencetak roti agar tidak lengket. Kertas roti termasuk kemasan primer karena wadah kemasan yang langsung menyentuh produk. Fisik dari kertas roti berwarna abu-abu dan juga putih. Ketebalan pada kertas roti umumnya 0,001 mm dan bobot kertas roti 100 meter kubik adalah 0,33 gram. Jenis dari kertas roti terbagi 3, yaitu grease paper, yang kedua baking paper, yang ketiga kertas roti itu sendiri.
Sifat dari kertas roti yang pertama mudah rusak atau robek, yang kedua mudah terbakar, yang ketiga tipis, yang keempat transparan, yang kelima mudah terkena air. Kertas roti merupakan kertas yang mempunyai sifat tidak mudah lengket pada bahan pangan, disebabkan adanya proses calendering yang bertujuan untuk menghaluskan kertas serta membuat kertas roti memiliki ketahanan yang baik terhadap minyak. Kesimpulan yang dapat kita dapatkan dari kertas roti adalah kertas roti memiliki banyak kegunaan dalam proses pembuatan roti atau kue. Bentuk fisik dan sifat dari kertas roti juga beragam, sesuai dengan kegunaan yang akan digunakan. Dan terakhir, kertas kardus. Baik, langsung saja di sini kita akan bahas tentang pengemasan menggunakan kardus. Seperti yang kita tahu, setiap produk membutuhkan yang spesifik dan sesuai karakteristiknya. Selain melindungi produk kemasan, juga berguna meningkatkan daya saing produk dan mengurangi biaya bahan kemasan. Hasil penelitian Konita et al. 2010 menunjukkan penggunaan kemasan kardus pada mangga lebih baik dibandingkan kemasan lainnya. Bukan hanya saja produk makanan, kardus juga berguna untuk melindungi dalam bentuk produk sandang, yaitu sepatu. Kardus di sini berfungsi untuk melindungi sepatu dari debu-debu. Di sini kita lihat bahwa kardus diperuntukkan sebagai pengemas primer. Kenapa? Seperti kita tahu bahwa pengemas primer bersentuhan langsung dengan produk. Ya, karena kita lihat bahwa pada sepatu dan juga buah mangga bersentuhan langsung dengan kardus yang disebut juga kita lihat bahwa pengemas primer. Tidak hanya primer, kardus juga diperuntukkan pada pengemasan sekunder. Seperti yang kita tahu, pengemasan sekunder adalah untuk melindungi kemasan primer agar tidak terjadi kerusakan pada produk dalam pengemasan sekunder. Contohnya, pengemasan mie instan. Kenapa saya sebutkan di situ? Di mana mie instan dilapisi kemasan primer dahulu, baru selanjutnya dikemas dengan kemasan kardus. Dari segi fisik, kardus berwarna coklat muda. Kardus juga memiliki ketebalan yang lebih tebal daripada kertas karton. Dan kardus dilapisi oleh banyak lapisan, sehingga jika kardus sobek, pasti akan terlihat lapisannya. Ada 3 jenis kardus untuk packing produk. Yang pertama, single wall. Terdiri dari 3 bagian kertas dengan ketebalan 2-5 mm. Tipe jenisnya biasanya digunakan untuk mengemas barang elektronik, makanan, dan minuman. Yang kedua, double wall. Terdiri dari 5 bagian kertas dengan ketebalan 7 mm. Sama dengan single wall, double wall digunakan untuk mengemas barang elektronik, makanan, dan minuman. Triple wall terdiri dari 7 bagian kertas dengan ketebalan mencapai 10 mm. Karena ketebalannya, kardus ini merupakan kardus yang paling kokoh dan biasanya digunakan untuk packing pengiriman jarak jauh. Terima kasih.